Salam, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam channel Langsung Sitorus ini, yang kita gunakan pada kesempatan ini untuk menafsirkan, merenungkan apa yang menjadi pesan daripada epistel untuk tanggal 27 Oktober tahun 2024, Minggu 22 setelah Trinitas. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini semakin memperdalam iman kita, memperteguh perjuangan kita untuk terus merangkul Yesus Kristus. Bagi yang sudah mensubscribe, terima kasih saya ucapkan, dan kiranya video ini dibagikan kepada kawan-kawan yang belum mendapat dan mengajak mereka untuk mensubscribe dan melike-nya juga. Terima kasih atas semuanya, Tuhan memberkati kita. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ditentukan dari Markus 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Sebenarnya ini sama dengan epistel pada tanggal 18 Februari tahun 2024 juga. Mari kita baca Markus 10 ayat 46 sampai ayat 52 yang oleh LAI Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ayat sejajarnya atau perikop sejajarnya ada di Matius 20 ayat 29 sampai 34 dan Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Di dalam Matius ada dua orang buta itu, bukan hanya Bartimeus, tetapi tidak disebut nama mereka berdua. Dan di Lukas orang buta itu seorang, tidak disebut namanya, tapi disembuhkan oleh Yesus sewaktu dia mau masuk ke Jericho, bukan mau keluar dari Jericho seperti diberitakan di Matius dan Markus. Karena bagi Lukas masih perlu ada yang perlu diberitahukan apa yang dilakukan Yesus di kota Jericho, yakni bertemu dengan Zakheus yang manjat pohon gala-gala itu, pohon ara Zakheus. Tapi tiga perikop ini memberitakan orang buta itu berada di pinggir jalan di luar kota Jericho. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita baca dari Lukas 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jericho. Dan ketika Yesus keluar dari Jericho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Demikian firman yang akan kita renungkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya, memahaminya, menghayatinya, dan melakukannya. Amin. Tema yang diusulkan dalam alam-anak kita adalah Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya. Kalau bulan Februari itu temanya diusulkan Tuhan menunjukkan jalan bagi kita, katanya. Tentu saja dengan memelekkan mata agar nampak jalan, yaitu Yesus Kristus. Sekarang kesembuhan Bartimeus hendak menunjukkan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya. Hanya satu memang dilakukan Yesus ini, yakni memelekkan mata seorang pengemis yang buta sejak lahir. Tapi pemberi tema untuk khotbah pertanyaan tanggal 27 ini menunjukkan bahwa dengan menyembuhkan itu Yesus membuktikan dirinya bisa melakukan segala sesuatunya. Itu luar biasa itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yesus sebelumnya telah memberitahukan yang ketiga kalinya tentang penderitaan yang akan dialaminya di Yerusalem. Dalam perjalanan, dua muridnya, anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, mendekati Yesus dan meminta agar mereka berdua nantinya ditempatkan sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan Yesus Kristus. Tapi Yesus menasihati mereka bahwa untuk kedudukan seperti itu bukan dia yang menentukan, tetapi siapa? Tapi Tuhan, ya, itu akan memberikan kepadanya bagi orang siapa itu disediakan. Lalu nasihat Yesus, siapa yang menjadi besar, dia harus menjadi pelayan. Siapa yang menjadi pemimpin, dia harus menjadi hamba. Ya, dan kerajaan Tuhan Yesus itu bukan seperti kerajaan di dunia ini. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia datang bukan untuk memaksa orang seperti pembesar-besar di dunia ini tunduk kepadanya. Tetapi Yesus mau menghamba agar dengan contoh itu para pengikutnya dan warga kerajaannya mau menjadi hamba yang setia bagi Allah dalam kerajaan Tuhan. Jadi setelah itulah, sebelum Yesus dieluelukan di Yerusalem, dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus menyembuhkan Bartimeus, yakni berangkat dari Jericho menuju Yerusalem. Kita lihatlah, Jericho itu adalah kota yang sudah sangat tua, kota yang pernah direbut oleh Joshua, pengganti Musa. Sekarang Yesus juga sudah merebut kota Jericho itu menjadi tempat kerajaannya. Dan sekarang memang penduduk Jericho juga banyak yang beragama Kristen. Ya, orang Palestina yang di sana tidak melawan-lawan kepada orang Israel, sehingga tidak ada tentara yang menjaga-jaga di sana. Jericho terkenal dengan produksi anggurnya kan. Jadi kalau orang pergi ke Yerusalem, ke Israel, di bawah turisnya ke Jericho, di sana mereka berbelanja anggur sedikit 1 botol ya. Walaupun tidak beda dengan anggur di Indonesia, bahkan lebih enak anggur di Indonesia daripada anggur dari Israel itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus
diikuti oleh banyak orang, tandanya bahwa Yesus sudah memenangkan banyak orang di Jericho untuk mengikut dia. Mereka berbondong-bondong bersama murid-murid Yesus keluar dari kota itu. Tapi bukan hanya orang yang di dalam Jericho itu yang perlu diselamatkan, juga orang yang ada di pinggir jalan masuk Jericho dan keluar dari Jericho. Apalagi seorang buta, seorang pengemis harus ikut diselamatkan. Tapi itu pun harus mau diselamatkan. Kalau si Bartimeus tidak mau diselamatkan, dia akan diam aja. Ia Yesus berlalu begitu saja katanya. Tapi dia ingin dan mau diselamatkan, dibebaskan dari beban hidup yang sangat membelenggunya selama dia mulai dari lahir sampai bertemu dengan Yesus. Ya, jadi baru dia yang berteriak. Jadi kita lihat dalam pelayanannya, Yesus memberikan kehidupan yang baru kepada penduduk kota dan juga kepada penduduk kota atau penduduk yang di luar kota, mungkin yang juga terpinggirkan, yang mungkin tidak ada tempatnya di kota, seperti Bartimeus pengemis ini. Jadi dia bukan mengemis di kota, tapi mengemis di pinggir jalan. Ya, kalau orang tidak ada yang lewat, ya pasti tidak ada yang memberikan. Baik yang di dalam kota maupun yang di luar kota, di pinggir jalan, sama-sama mendengar siapa Yesus dan percaya kepada kuasa Yesus. Tidak ada perbedaannya. Sehingga orang yang menerima kuasa Yesus, percaya kepada firman-Nya, mereka itu diselamatkan, baik yang di dalam kota maupun yang di luar kota. Baik yang sehat, yang lengkap semua, maupun yang difabel, yang martias kata orang Batak. Bapak Ibu saudara, kesamaan daripada yang sehat dan yang difabel adalah imannya, kesediaannya mendengar perintah Tuhan Yesus Kristus, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Dan murid Tuhan Yesus karena ada yang melawan, mengkhianati Yesus, dia dihukum mati juga oleh perilakunya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mereka berbondong-bondong. Rupanya si Bartimeus sudah mendengar-dengar tentang Yesus, karena Yesus itu dicobai di pegunungan yang ada dekat Jericho kan. Dan dari orang banyak dia mendengar-dengar siapa Yesus. Jadi anak Daud. Di Matius, Bartimeus memanggil Yesus itu Tuhan. Ya. Di Markus ini, Bartimeus memanggil Yesus itu menurut namanya. Yang tentu saja di balik nama itu mungkin Bartimeus tahu Yesus juru selamat, ya. Sama seperti Joshua yang masuk di kota Jericho dulu, menyelamatkan, memenangkan pertempuran melawan musuh Tuhan. Dan Bartimeus lebih dalam mengenalnya lagi, bahwa Yesus itu atau Yesua itu bukan hanya seperti Joshua pengganti Musa. Dia anak Daud. Joshua bukan anak Daud. Anak Daud yang mungkin dipahami, yang mungkin ya pastilah kita katakan menurut tradisi orang Israel bahwa Daud akan mendirikan kerajaannya dengan lahirnya Mesias, juru selamat bagi bangsa Israel. Jadi dalam seruan si Bartimeus ini, Yesus anak Daud, lekat pada tradisi kepercayaan orang Israel
bahwa juru selamat itu datang, dan anak Daud yang mendirikan kerajaan Daud yang kekal, yang tidak ada tandingannya, datang. Makanya dia sekuat tenaga untuk memanggil Yesus agar mau mempedulikan dan mendengar suaranya dan bertindak untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, Yesus lewat aja begitu tanpa dipanggil, lewat dia itu. Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun kalau Yesus tidak dipanggil, lewat aja. Makanya kita sering menyanyikan ya, agar Tuhan mau mendengar doa kita. Itu lagunya. Kamu tahu teksnya kan? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pada akhirnya Yesus mendengar teriakan itu setelah beberapa kali yang meminta pengasihan kepadanya. Elei katanya. Eleo memberikan pengasihan. Jadi harus kasihan, belas kasihan. Di dalam belas kasihan itu ada anugerah ya. Bahwa orang buta ini sama sekali sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa melihat kalau oleh kekuatan dunia ini. Hanya pengasihan Yesus Juru Selamat itulah yang dapat mengatasi masalah hidupnya. Sehingga sewaktu Yesus bertanya apa yang ingin dia terima, yang ingin diberikan Yesus kepadanya, dia sangat kuat mengatakan, supaya aku melihat. Rabbuni katanya, Rabbi, guru, yang berarti di dalam diri Yesus itu dia tahu ada ajaran yang benar, pengasihan yang benar, dan dia dengan tegas mengatakan bahwa kebutuhan utamanya adalah agar aku dapat melihat, katanya. Memang Bapak Ibu saudaraku, kepala kita ini ada 5 panca indera. Telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, mulut dapat berbicara, lidah dapat mengecap. Kalau mata tidak dapat melihat, tetap tidak sempurna. Dan mata, guru, roha, sisehan. Jadi harus ada mata yang melihat guru. Ya. Harus ada roha, pikiran, akal budi yang menjadi mau murid Yesus Kristus. Kedua-duanya ada di dalam Bartimeus. Makanya dia panggil Rabbuni. Dia mau menempatkan dirinya sebagai murid Yesus. Ya. Dia mau belajar dari Yesus. Dia mau terima pengasihan dari Yesus Kristus. Itulah isi hatinya, isi akal budinya, dan mata guru roh sisian dan akal budinya mau tunduk kepada Yesus. Mata guru itu mata guru, roh sisian, akal budi menjadi murid, itu artinya bahasa-bahasa. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, yang dikasihi Yesus, jawaban itu tidak dikecewakan. Permohonan itu tidak dikecewakan dan jawaban diberikan Tuhan. Yalah, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan kamu. Iman itu bukan hanya melihat Yesus. Ya. Bukan hanya melihat secara rohani dan melihat secara fisik. Tapi iman itu bekerja untuk pasrah kepada Yesus dan menerima anugerah dari Yesus Kristus, pengasihan Yesus Kristus itu. Lalu dia murid-muridnya menyuruh
agar Bartimeus dipanggil. Dan murid-murid itu mengatakan, bangunlah, berdirilah, kau dipanggil, katanya. Dan Bartimeus menanggalkan jubahnya, menanggalkan apa yang menjadi penghangat badannya selama belum bisa melihat. Dan bila bertemu dengan Yesus, lebih hangat dari jubahnya itu akan dialaminya. Ternyata ya, dengan pertolongan orang lain dia bisa mendapatkan Yesus. Itu saja, dia tidak bisa melihat, harus ditata dia, harus dipegang untuk sampai kepada Yesus. Dan dia mau, dan dia beritahu, saya mau melihat Tuhan. Imannya itu membebaskan dia, imannya itu menyembuhkan dia, imannya itu menyelamatkan dia. Itulah iman yang bisa memindahkan gunung, mengubah orang yang tidak melihat sejak lahir jadi bisa melihat. Tentu saja iman itu dibarengi dengan kuasa Yesus Kristus. Tapi di pihak manusia harus ada iman sehingga kuasa Yesus Kristus dapat bekerja di dalam diri orang itu. Tanpa iman itu, iman yang seperti biji sesawi itu, bukan seperti iman iblis, ya. Tanpa iman yang mau menyambut Yesus, maka pengasihan Yesus tidak bisa disambut oleh orang yang membutuhkan pertolongan itu. Jadi harus dengan berbarengan itu, iman dan keterbukaan menyambut kuasa Yesus, itu pekerjaan, ya. Jadi iman kerjasama dengan pekerjaan menyambut Yesus, bukan pekerjaan untuk mencari-cari keselamatan, bukan. Iman menyambut Yesus, pekerjaan menyambut Yesus. Dan itulah yang dilakukan oleh Bartimeus di sana, sehingga dia bisa melihat. Setelah dia bisa melihat, tentu saja reaksinya luar biasa, kan kayak gitu. Ya, dia bersyukur, ya, dan mengikut Yesus, tidak pergi jauh. Walaupun Yesus menyuruh pergi, dia ikut. Pergi kemana? Pergi mengikut jejak Yesus. Karena dia tahu Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup di dalam dirinya. Yesus dalam sejarah, Bartimeus dalam sejarah gereja menjadi pemimpin jemaat juga. Dia setia sampai mati, mengikut Yesus. Tuhan memberkati kita. Apa yang kita pelajari dari pengalaman Bartimeus ini adalah bahwa rindukanlah Yesus untuk mengatasi masalah-masalah kehidupanmu. Dan yang kedua, sadarilah Yesus melawat Anda, melawat kita, entah dengan angin semilir seperti dialami Elia, entah dengan kuasa-kuasa alam yang mendebarkan, entah dengan percakapan, entah dengan suara. Yesus datang melawat kita, entah dengan ketenangan yang mungkin hampir kita tidak rasakan bahwa dia sudah hadir bersama kita. Yesus melawat kita, dan dalam kehadiran Yesus itu kita berserulah. Ini yang ketiga, serukanlah kepada Yesus dan mohon apa yang harus dilakukan Yesus kepadamu, ya. Mohon yang paling utama lah, yang utama, ya, yang tidak bisa kau atasi. Seperti Bartimeus tidak bisa mengatasi kebutaannya, itulah yang disampaikan kepada Yesus. Bukan soal makan, soal minum, enggak. Tuhan, aku perlu makan setiap hari, walaupun tidur-tidur dan tidak bisa melihat. Bukan begitu permintaan Bartimeus. Mataku perlu melihat, katanya. Artinya Bartimeus ingin bekerja, ingin betul-betul melihat dunia ini dan pergumulannya, dan setia mengikut Yesus dalam hal setelah melihat dunia ini dan Yesus Kristus. Dan lalu dia setelah mengalami kesembuhan,
Ya, dia setia mengikut Yesus, setia sampai mati. Berkarya dia kepada Yesus Kristus. Berkarya buat Yesus Kristus di dalam akhir kehidupannya setelah melihat sampai mati. Dan itulah yang kita contoh dari Bartimeus. Agar kita bisa berkarya sempurna, memang Tuhan Yesus memberikan perlengkapan kepada kita. Dan kita mau berkarya untuk Yesus Kristus, memuliakan namanya, mengikut jalannya dengan setia. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Tuhan memberkati kita, amin. Terima kasih Bapak di dalam Yesus Kristus atas renungan yang disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat menggunakannya dan semakin memperdalamnya, semakin menghayatinya, dan bisa menggerakkan kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih Bapak atas perlindunganmu bagi bangsa kami, bagi negara kami. Berilah kemajuan keberanian, kemajuan kekayaan bangsa Indonesia, kemakmuran dan keadilan di tengah-tengah bangsa kami. Apabila Presiden terpilih kami dan Wakil Presiden terpilih kami telah dilantik, kiranya berikanlah hikmat yang daripadamu kepada mereka dan semua jajarannya untuk memakmurkan semua lapisan bangsa dan negara kami tanpa pandang bulu ya Tuhan, tanpa diskriminasi. Dan Tuhanlah yang memberkati semua gerak kehidupan yang ada di Indonesia. Jauhkan pemberontakan, jauhkan gontok-gontokan, jauhkan perselisihan dari tengah-tengah bangsa kami, tapi berikanlah kedamaian, damai sejahtera yang daripadamu. Kiranya agama-agama di Indonesia bukan menjadi sumber pertikaian di tengah-tengah bangsa kami, tetapi semakin mempererat persatuan dan kesatuan bangsa kami, karena semua agama mengasihi, mengajarkan agar saling mengasihi demi kemuliaan umat manusia dan demi kebahagiaan, demi kemuliaan Tuhan juga. Sempurnakan doa kami Tuhan, kami memohon dan kabulkan itu dalam Yesus Kristus. Amin.